teman-teman, kembali lagi bersama gua dan si Wolfie dalam channel kami Dark Wolf Diary. Hari ini kami akan menceritakan kisah, bisa dibilang pengalaman kami. Sebelumnya kalian udah tahu kan video kami yang di Sumber Sono part 1. Itu setelah kami merecord ada kejadian aneh yang dialami si Wolfie. Bisa kau ceritakan keanehan yang di dalam diri lu? Keanehan bagaimana bang? Dalam hal waktu pulang dari record atau gimana? Setelah pulang, lu kan nggak ada kejadian apa-apa nih. Kejadian apa ya? Nggak ada ya. 4 hari itu gua ngeliat lu posisi kayak pucat, kayak aku bicara ke kamu nih kayak apa ya, kayak nyambung. Pola pikirmu tuh kadang lambat, biasanya kan cepat ngeresponnya. Ada yang aneh. Nah, waktu ku beberapa hari masih pucat, barulah ketahuan apa yang terjadi. Lu cerita ke gua tentang soal mimpimu yang terus berturut-turut dan terulang. Bisa aku ceritakan? Itu 2 hari setelah nge-record, itu emang aku sempat mimpi. Cuman dalam arti ya, dalam pikiranku itu pertama kali mimpi itu ya cuma bunga-bunga tidur. Itu menurutku kan kita sebagai manusia itu kan tetap harus positive thinking kan. Tapi kok ini kayaknya kok terulang lagi untuk yang kedua. Nah, pas yang kedua ini aku sempat mikir, loh, kok sama? Terus perasaan yang aku alami kok sama? Tapi tetap di situ aku positive thinking kan, paling cuma bunga tidur dan gak sengaja terulang gitu. Barulah yang ketiga di situ aku baru mikir, berarti ini ada artinya, ada maksud lain gitu. Kenapa mimpi ini terus berulang sampai 3 kali? Dan di situ aku mikir kan, dan aku coba mengulang lagi mimpi aku dari awal sampai akhir. Jadi aku itu kayak jalan di dalam hutan, yang dimana hutan itu bener-bener kayak kosong, plong, sepi, gak ada apa-apa. Tahu kan, biasanya kan kalau hutan paling gak suara jangkrik, suara nyamuk. Ini gak ada, sama sekali gak ada. Situ benar-benar gelap gulita, cuma ada cahaya yang entah dari mana cahayanya itu. Bahkan di langit-langit gak ada bintang, gak ada bulan. Gak sengaja aku itu kayak gak dengar suara cewek nangis. Ketakutan? Enggak sih, aku sih lebih gak ketakutan karena gak tahu kenapa rasa takutku itu gak ada, malah lebih ke penasaran. Nah, aku datengin kan, terus ternyata suara itu ke tempat salah satu pohon. Nah, pohonnya itu ada 1, ada 2. Nah, 1, 2, jadi kayak gini. Kayak jadi kayak tiang gitu pagar, ya? tiang pagar gitu. gitu. Tapi itu satu pohon itu lurus, kecil, satunya lagi tuh kayak ada lubangnya lagi dalam pohon itu. Nah, suaranya itu dari dalam lubang pohon itu, yang dimana batin aku ini kayak coba lihat. Aku lihat, ku deketin, ku lihat ke dalam. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana ya ceritanya, aku itu langsung masuk ke dalam lubang di dalam pohon itu. Terus Ibarat katakan aku tiba-tiba mengecil dan serp masuk. Ternyata di dalam lubang pohon itu ada kayak kerajaan. Di dalam situ aku ngeliat banyak banget orang kayak disiksa, ya banyak lah, pokoknya intinya disiksa. Dan itu aku ambil kesimpulan kalau mereka itu adalah orang-orang yang memang ditarik untuk dijadikan tumbal atau gimana, aku juga nggak paham banget. Gitu. Di situ kamu pas masuk itu kamu ngerasain ketakutan nggak? Ada rasa takut, cuman aku masih lebih penasaran karena suara cewek itu masih aku dengar. Jadi aku terus cari dan aku sampai di satu tempat itu kayak ruang bawah tanah. Jadi kayak dalam situ ada istana itu ada lagi tanah lagi di bawah. Dan di situ kayak penjara, yang dimana penjaranya itu benar-benar dari apa sih, listrik emas. Aku juga nggak paham sih. Iya, terus Ya udah, setelah itu aku bangun. sorry ya teman-teman, gua pilek nih. Cuman itu terulang sampai, ternyata itu terulang bukan cuma sampai 3 kali, sampai ke 4 kali juga. Dan di situ ada sedikit perbedaan.
Perbedaannya kayak gimana? Perbedaannya cuma di terakhir. Kalau di terakhir itu kan aku kan biasanya cuma berhenti di depan penjara itu tadi aku bilang kan, penjara bawah tanah tadi. Nah, tapi yang keempat kali ini kayak ada terusannya. Jadi aku situ kayak ada yang ngejar. Ada yang ngejar di belakang tuh kayak suara ramai, cuma pas aku lihat di belakang nggak ada apa-apa. Tapi tetap suara itu kayak ngejar dan makin dekat, makin keras, makin keras, makin keras. Akhirnya aku lari, nggak tahu kemana larinya. Dan aku juga nggak inget jalannya kemana. Pokoknya itu kayak aku ngikutin jalan yang ada aja gitu loh, jalan yang besar dan ada dan nggak ada halangan gitu kan. Jalan lari. Terus aku sampai ke satu tempat dimana itu tiba-tiba jalan yang aku terus jalanin tadi, yang aku telusuri itu nggak ada. Jadi tiba-tiba aku ada di ruangan yang kosong gitu. Ruangannya serba kosong dan situ aku cuma sendiri. Tapi aku masih ngedengar suara orang yang ngejar-ngejar itu. Bingung dong aku dan juga panik. Terus tiba-tiba ada kayak rantai serep megang tanganku, kakiku, tangan kanan kiri, terus kaki, baru terakhir ke pinggang gini. Baru ada lagi yang di leher gini. Baru setelah itu aku kayak ditarik ke segala arah sesuai dengan itu kan. Kamu melihat mereka melakukan ritual enggak apa ya? Enggak merhatiin banget karena situ aku posisinya udah panik banget. Udah panik dan bisa takut. Mikir ya? Gak bisa mikir. Dan setelah itu ya I don't know. Berarti bisa dibilang secara nggak langsung kamu masuk ke dunia mimpi, terus mengalami mungkin lucid dream kali ya? Lucid dream maybe sih. Maybe ya. Beda lagi ya kalau konteksnya lucid dream, nanti lah kita bahas. Mungkin kalau untuk teman-teman yang belum mengerti, suatu saat nanti kita bikin konten soal pengertian lucid dream kali ya. Boleh. Supaya mereka lebih memahami. Nah, setelah itu ya kan, kamu kan mimpi nih, ya kan? Kamu ngerasa aneh nggak di badanmu, yang asli di ragamu? Ngerasa aneh nggak? Kayak ada yang kurang nggak? Iya. Kayak ketakutan nggak? Atau kayak apa? Terus fisikmu tambah lemah. Kamu ngerasa nggak? Kalau yang aku rasain itu yang paling pertama itu ya, umpamanya kan kita lagi ngobrol kan. Aku denger nih kamu ngomong apa. Cuman entah kenapa otakku itu bingung. Aku tahu kamu ngomong apa, tapi aku gak ngerti apa yang kamu omongin. Padahal dalam logikanya seharusnya orang langsung mengerti. Pokoknya kita ngomongin soal hewan lah ya kan, hewan piaraan. Lah semua orang ngerti kan seharusnya kan. Tapi ini dalam otakku sendiri dan dalam situasi seperti itu gak ada sedikit pun nyantol di otakku. Dan aku itu benar-benar kayak orang yang linglung, bingung dan kayak orang bodoh-bodoh, tau gak sih? Itu. Nah, kamu tahu pada saat kamu ngerasain sakit dan sebagainya, pucat, kan ku bawa ke dokter ya, ku bawa ke dokter, itu nggak ada gejala apapun, kecapean pun nggak ada, hasil lab pun bisa dibilang normal. Barulah keanehan itu terjadi. Setelah aku pegang tangannya nih anak, ya kan, ini ya pergalangannya nih anak ya, bukan modus ya. Nah, aku pegang, aku dapat bisikan dari si Caca. Ada nggak gambarnya si Caca? Nggak apa-apa. Kalau untuk si Caca, kapan-kapan lagi kita bahas, belum saatnya. Nah itu aja, yang itu aja. Bisa dilihat. Oke lah. Nah itu si Caca. Si Caca itu bisa dibilang temennya si Wolfie dari kecil. Dari kecil dia juga bisa dibilang sahabatnya lah ya. Ya, nantilah kapan-kapan lebih persisnya kayak udah kayak saudara sih. Kapan-kapan kalau kalian kepo tentang soal Caca, mungkin kita bisa bahas Caca lah. Kapan-kapan lah, kayaknya masih belum saatnya, cuma kita bakalan cari waktu yang tepat, kami janji. Nah, balik lagi. Nah, aku dapat info dari Caca bahwa sukmanya si Wolfie itu separuh
kita biarkan dulu mereka ribut ya teman-teman. Oke, bisa tutup nggak sih? Aku kan kalau untuk melihat sosok pun nggak terlalu jelas. Kalau merem masih bisa. Bukan bodoh. Udahlah, merem ya kan. Tiba-tiba aku dengar suara Caca. Sebenarnya langit sukmanya si Wolfie itu nggak ada loh. Separuhnya nggak ada istilahnya. Kalau sukma hilang, tewas lah. Dewa. Separuhnya sukmanya hilang. Itulah dia itu kayak apa yang kamu omongkan. Ia nggak bisa terlalu respon banget lah. Istilahnya nggak bisa linglung lah. Barulah kemana emang sukmanya? Masih ingat nggak tempat yang kemarin kalian kesana? Sumber Sono. Iya, Sumber Sono. Baru ku pegang tangannya, dari situ ku deteksi. Otomatis dong. Wait, berapa? Setelah aku pegang, aku coba konsentrasi situ. Bisa dibilang meraga sukma. Pada saat meraga sukma, aku masuk ke dimensi mereka. Ternyata benar, mereka menahan sebagian sukma si Wolfie. Ya aku lihat sama seperti Wolfie. Dan ya aku perang situ. Istilahnya acak-acak kelas sedikit lah. Tambah pikir panjang gue bebaskan si Wolfie. Cuma ada satu mungkin bisa dibilang panglimanya sosok yang penghuni Sumber Sono ya. Jadi gini, ku tanyain, kenapa kalian kok berani mengambil sukma sukma yang tidak bersalah, apalagi si Wolfie. Tapi mereka dengan sombongnya mengatakan untuk kesaktian kami. Baru situ aku marah dan gue bilang, bagaimana cara kalian untuk bisa ngambil sukma si Wolfie? Ternyata mereka ritual dia. Ritualnya pakai. Jadi dia tuh kayak beli, kalau di gaib tuh kan ada pasar gaib nih. Ya. Dia itu beli kayak kepala kambing, kepala babi dan sebagainya lah. Baru situ ada salah satu dayang nari mereka. Nah, dari ritual nari itu mereka itu narik sukma orang-orang yang pernah mandi situ dan pernah bisa dibilang ada salah satu permasalahan, misalkan penyakit nih, dia pengen sembuh di Sumber Sono itu. Barulah mereka menyembuhkan, ya kan? Menyembuhkan cuma dengan apa? Dengan syarat jiwa mereka yang harus diambil. Ya kenapa? Bodohnya manusia itu. Seharusnya enggak tahu, mungkin lihat ada sesuatu lah dalam diri lo. Terlalu. Nah, oke lah, kau lanjutkan lah. Aku ceritain dulu lah ya. Alasannya mereka seperti itu. Alasannya nggak masuk akal lah ya. Jadi teman-teman ya, menurutku ya, kalau misalnya kita berkunjung ke suatu tempat, misalkan yang berbau kayak sumber atau apapun, dengan niat untuk menyembuhkan diri sendiri atau membersihkan dan sebagainya, sah-sah aja. Cuma jangan sampai kita ibarat kata itu apa ya, terbodohi gitu kan. Jalan kesembuhannya ya hanya Tuhan aja gitu kan. Lu ibadah, lu ke gereja atau ke masjid, udah itu aja. Nggak usah sampai ke ke sumber atau apa gini. No, punya Tuhan kan. Dan siapa diri lu? Barulah aku tarik, dan pas aku tarik ya aku kembalikan lah ke ke raganya. Baru nih anak normal, nggak pucat lagi. Aku tanyain, jawabnya cepat dan sebagainya. Nah, sebelum aku kembalikan ke raganya, aku bilang,
suatu saat nanti saya akan kembali lagi dan saya akan memberikan perhitungan kepada kalian. Oke teman-teman, setelah gue bisa dibilang memberi peringatan kepada mereka dan gue bilang gue bakal ke situ dan acak-acak tempat elu, mulailah gue dan tim-tim gue datang ke lokasi sumber sono yang ada di Pasuruan. Malam-malam kita ke sana, aspor sekitar jam berapa kalau nggak salah ya? Nggak terlalu malam lah, maghrib lah ibarat kata bang. Habis maghrib ya? Habis maghrib kita sampai, kita ekspor, baru sekitar jam 7:30-an semua makhluk situ pada ngangguk. Ada salah satu tim kami yang namanya Awan, dia orangnya nggak bisa peka tuh. Dari tim kami kan bertujuh, yang datang berenam: Awan, Keong, Cipuy, Tulip, Elu, sama Dan gua. sebenarnya kita juga udah sempat nge-record ya kan. Sebenarnya Ada alasan kami kenapa part 2 nggak jadi kami upload, nanti lah kami bahas. pas gua sampai lokasi berenam, yang bisa ngerasain sensitif gue terutama sama si Wolfie. Terus ketiga keempat Tulip sama si Cipuy. Nah si Anwar sama Keong dia nggak bisa merasakan kehadiran mereka gitu, vibrasinya nggak bisa. Cuma kebetulan si Anwar tuh nggak bisa merasakan apa-apa. Cuma kebetulan mungkin karena dia capek, banyak pikiran, bisa merasakan kehadiran mereka. Tiba-tiba dia noleh dari kiri gitu kan. Ini kami berkumpul nih dari arah kiri. Si Anwar itu ngeliat kelihatan bayangan sama si Cipuy. Apa nih? Oh ini yang lo lihat ya, yang di mimpi lo. Iya, lupa di pohon. Coba deh, kasih tunjuk lah. Ini baru tadi aku gambar. Mungkin kalau untuk gambar lebih lanjutnya nanti akan tampil di sini. Ya, di tengah-tengah. Bisa. Jadi ini tuh dengan aku ngeliat lubang di pohon, terus gak sengaja masuk ke dalam lubang, yang dimana dalam lubang itu ternyata lagi ada istana lagi, kerajaan tuh loh. Kerjaan. Kan udah kalian lihat kan siluetnya, siluet istananya nih, itu kan kelihatan kan siluet istana kerajaan gitu. Tuh. Oke. Ternyata yang lihat tuh Awan sama si Cipuy. Ya sekali lagi ya teman-teman, si Awan nggak bisa ngerasain apa-apa. Tiba-tiba dia bisa ngerasain vibrasi mereka sampai ketempelan dia. Nah, barulah apa yang lu lihat waktu di sumber sono? Ada mbak-mbak yang Mbak-mbak apa? ikut sama si Awan. Mbak pun Enggak, si rambut pirang. noni Belanda. Kan bekas peninggalan Belanda tuh memang. Oh iya. Oke. Ya sumber sono itu ada situs Belanda juga ada. Banyak banget orang Belanda di situ. Gak hanya Belanda, siluman. Siluman juga banyak. Siluman sama Miss Kuntilanak lah. Kun, Oh Kun. Mbak Dini, Tadi ini, nah, iya, cuma kan banyak tuh, ada noni Belanda, ada kaum Belanda lah ya, ada Belanda, ada siluman, sama miskun, itu mereka itu kayak wilayahnya beda-beda loh. Mereka punya wilayahnya masing-masing, ibarat kata Beda-beda. kayak hewan lah, dia punya sangkarnya sendiri. Lihat Mbak Bowo gak? Mbak Uwo yang deket jurang belakang itu atau gimana? Iya. Soalnya Mbak Uwo ini bukan cuma satu loh di situ, Bang. Ya, Satu dekat tempat biasa bapak-bapak itu yang jaga itu kan ada kan, dia suka bakar-bakar sampah di situ. Satunya lagi dia di jurang dekat belakang, atau lagi tempat di mana dekat pipa yang melintang itu tau kan? di air enggak? Ah, Apa yang gue lihat itu, yang dia punya merah delima itu? merah jeli iya dekat situ. Cuman aku nggak ngelihat merah jeli mana sih, karena aku yakin tuh kamu namanya. Iya. Cuman tuh jangan dibahas deh Bang. Oke. Kita ngebahas soal masalahnya tadi. Oke. Nah ketika si
si Awan sama si Cipung lihat, mereka ngerasain sini berat loh. Berat, terus katanya sih agak Puyeng. Ha. Sama si Tulip. Tulip dengerin ini suara. Kalau si Tulip itu katanya lebih dengar suara. Suara-suara. Kayak ada ngomong, cuma dia nggak tahu ngomong apa, dan tuh suara cewek katanya. Barulah si Wolfie nemuin tempat di mana mereka lokasinya tinggal, menemuin gerbangnya, ya kan? Ini gerbangnya. Gerbangnya teman-teman. Ini di dalam gerbangnya ini ada istana lagi, cuma mungkin kalian nggak akan kelihatan banget sih, coba fokus. Ini dia. Bisa kayaknya. Kelihatan. Oke? Mungkin supaya teman-teman lebih puas lagi, nanti bakalan kita tampilin sini sambil kita ngomong. Ya. Ketika si Wolfie nemuin gerbangnya, disitulah terungkap. Aku itu pertama ketemu gerbangnya itu sebenarnya nggak langsung sih, karena apa? Target pertamaku waktu datang itu adalah mencari lubang di pohon di mana yang udah narik aku gitu loh. Targetku itu awal mulanya, Bang. Yang ini tadi, yang lubang ini tadi. Ini targetku, ya kan? Dan di situ kalian tahu gak sih kalau aku di situ selama kami nge-record itu kena marah mulu. Kamu kemana sih Wolfie? Kok jalan-jalan sana sini? Ayo sini kita kumpul, kita nge-record. Selalu dimarahin. Itu kesel gua. Dan kesel itu banget. aku nggak tahu kenapa otakku, kakiku, badanku itu bergerak sendiri untuk mencari dan kayak diarahin ke satu tempat. Dan aku kayak nggak ngudeng. Oh mereka ngomong ayo sini. Oh iya. Tapi otakku tetap kayak cari gitu loh. Emang nggak mau saat aku nggak sengaja kan, karena dalam hati aku punya rencana. Oh ajak aja mereka ke dalam. Oke. Oh ya teman-teman, kita ke situ aja yuk. Aku nunjuk ke arah rindang-rindang pohon itu, tau kan? Ada disitulah kami mulai nge-record karena kebetulan di situ kan gelap dan bikin kita penasaran kan. Tempatnya lebat banget hutan-hutannya. Ada seekor kucing ikut. Berarti kan kita memang dilindungi sama yang di atas ya kan, gitu loh. Kucing itu ngikut kami kemana-mana. Nah, oke lah, udah ada kucing, teman-teman juga udah pada ikut, udah bisa santai lah sedikit aku kan. Aku cari, aku deketin setiap pohon satu-satu. Mana ya, kok energinya nggak sama yang aku rasain gitu loh. Jadi aku datang ke pohon, pamannya ya, ini pohon pamannya ya. Jadi aku kayak datengin, terus aku rasain kalau nggak ada energi, aku pegang gini. Oh nggak ada, cari lagi yang lain gitu loh. Ada lapisan nggak sih, kayak terhalang gitu? Iya kayak terhalang. Jadi untung ada kucing itu. Aku nggak tahu itu kucingnya itu asal dari situ tuh gimana. Kayak dia ngikutin, kayak sadar gak sih kalau dia yang bantu nunjukin arah? Iya kayak nunjukin gitu. Kayak dia tuh deket-deketin ke kita. Lebih tepatnya ke aku dan kamu, kayak ayo sini, Iya, ke sini. Kayak kita berhenti, dia lari sekitar. Pas kita jalan dia langsung ngarahin gitu loh. Jadi kami ikutin terus aku kayak nggak tahu kenapa mataku terfokus sama satu pohon yang dimana pohonnya itu lebar sendiri. Itu di pojok sendiri loh ya? Enggak sih, enggak. Ujung loh. Memang sih di ujung, tapi nggak terlalu ujung banget, masih ada beberapa pohon lagi bang. Nah, kalau dibilang ujung sih, ya ujung banget sih, Pak. Dari pinggir banget sih. Terus? Dan di situ aku ngerasain kok energinya aneh, beda. Aku deketin, terus aku coba cari. Nah, pohon yang pertama itu agak kecil, tapi energinya sama. Tapi aku nggak beralih ke situ karena apa? Aku lihat nggak ada kok lubang di pohon ini ya kan. Aku ambil yang sebelahnya lagi, pas di sampingnya dia, seberang-seberangan, dan itu ada jarak sih bang, sekitaran dari sini ke situ berapa meter sih bang? Kayak dari sini ke situ, main lebar soalnya. 2 meter. Hah? 2 meter, 3 meter lah ya bang ya? 6 meter. 6 meter ya? Sepanjang itu lah ya kan, kira-kira 6 meter. Dan di situ aku coba cek pohonnya dan pas banget seperti apa yang aku duga, dan itu ada lubangnya. Nah, cuman anehnya aku nggak ngelihat ada kerajaan di dalam lubang itu. Jadi aku kayak, Tuhan tolong bantu aku, Tuhan tolong bantu aku. Terus tiba-tiba nging, kuping aku kayak satelit, tau kan bang? Baru aku tuh kayak didorong ke belakang dan kaget. Hah? Tiba-tiba aku sama pintu gerbang segini loh bang. Gerbang masih nutup kan? Masih nutup segini loh. Udah, kok tiba-tiba ada gerbang, tadi nggak ada gitu loh. Terus aku mundur kan, terus kalian datang kan, ngapain sih Wolf kan, kamu bilang kan. Terus aku bilang, coba kalian fokus ke sini, kamu fokus ke sini. Harus kamu fokus, apa yang kamu lihat
yang aku lihat itu vibrasinya ya, sini panas sini dingin. Nah, yang aku lihat itu gerbang seperti ini, tapi dia posisinya nggak kebuka kayak gini sih, lebih tepatnya ketutup. Masih ketutup ya? Dan ini kan kalian ada ngeliat api dan retak-retak tanah, itu nggak ada sih sebenarnya. Jadi ini setelah kami, kalau api ini dia yang bakar, kalau tanah ini itu bekas tombak sih. Nah, gini, pas nutup itu apa namanya tuh, kamera tuh ngeblur ya? Ngeblur atau pas gua bakar, gua buka secara paksa itu ngeblur atau kayak mana? Nanti kita kasih slide-nya, kita kasih sedikit videonya supaya kalian bisa ngeliat di sini. Ini sama pohon ini antara pohon ini sama pohon ini. Nanti gerbang, ayo. Jangan ke situ. Oh my god. Ngeblur. Tiba-tiba ngeblur. Tak, tiba-tiba ngeblur. Ngobrol sendiri loh. Ngeblur ah? Ya, tiba-tiba ngeblur. Ngobrol. Oh nggak apa-apa, terus syuting. Udah. Oke. Oh, Ini teman-teman oh ngeblur. ngeblur ya? Ngobrol, Jess. Ini awalnya Loh, panas ngeblur. dan ini kayaknya gerbang ya? Awalnya panas tuh. Fokus nggak fokus nih lo. Oke. Kebuka loh. Ini kita masuk kalau ada ini. Apa ini? Kalau nggak mau ngelakuin foto itu kucingnya dalam tuh. Panas. Tuh kucingnya Kok iso ngeblur ya? Kucingnya meriksa. Diganggu. Tuh, bisa. Kucingnya meriksa. Makan kali. Enggak loh tuh. Orang lurus begitu loh tadi. Lurus begitu loh. Ngeblur. Ngeblur ya? Ngeblur. Gak apa-apa wis. Tapi bilang iki loh. Pasti ngeblur kok bisa saya. Nah, itu ngeblur juga biasanya karena pertama bentrokan energi, kedua itu karena G negatifnya terlalu tinggi. Karena memang kan abang tahu sendiri kan kalau di situ banyak banget energi hitam Banyak lah sih. dan aduh banyak banget suara orang-orang teriak di dalam situ, dan itu apa yang dilakukan sama Bang Langit sama aku untuk membuka gerbang itu. Jadi aku kan punya tombak ya kan, tongkat sekaligus tombak ya kan, jadi aku tancapkan itu cuma setengah tombak itu ya, sama tombak sini cuma setengahnya aja ya kan. Baru mungkin dia nggak ngelihat tombak yang aku tancapin, jadi dia itu kayak ngebantingin sesuatu ke dalam tanah dengan tangannya atau kakinya, tangan ya bang, Tangan. terus tiba-tiba tombak itu masuk ke dalam tanah dan tanah itu retak seperti yang digambar ini tadi kan, tanahnya retak. Nah setelah itu gerbangnya terbuka, mungkin nggak tahu kenapa bisa terbuka seperti itu, mungkin kan ada kuncinya. Baru nggak lama kemudian itu ada banyak banget orang keluar. Apa sukma sih bang, nggak ngerti Sukma. apa. Campur sih. Keluar sambil teriak gitu. Baru Itu setelah posisi kebuka udah kebakar atau gimana? kebuka doang. Kebuka doang. Baru setelah itu kita keluar dari tempat itu ke dekat kolamnya, apa tempat kita pertama kali yang masang, yang dimana Bang Awan ke tempelan. Oh iya. Baru situ kamu bakar. Heeh. Nah situ. Dan apa yang terjadi? Ya itu tah Kayak mana tadi bakarnya? bakar. Gerbangnya udah kebakar, terus yang di dalamnya? Baru terakhir sebenarnya di sebelum gerbang itu banyak banget perkampungan ya seperti ini kan. Ini kondisinya setelah dibakar, jadi perkampungan ini tadi udah kebakar semua. Istilahnya mengacak-acak mereka karena seenaknya narik sukma dengan tarian. Nah, sebenarnya itu mereka juga yang salah. Jadi kita itu sebenarnya nggak mengusik mereka, tapi mereka yang duluan mengusik kita. Kenapa? Tanpa izin kita, mereka udah mengambil sukma-sukma manusia yang mereka tarik, atau mungkin beberapa mereka makan ya kak. Makan. Adanya sampai stres dulu yang kulihat dari. Nah, itu sebenarnya udah melanggar peraturan banget. Mereka mau bilang kita itu mengusik kehidupan mereka, itu nggak akan ada benarnya. Karena apa? Mereka yang duluan mengusik kita, maka kita punya hak untuk mengusik mereka. Iyalah. Acak-acak. Nah, setelah ngebakar si Anwar ketempelan. Si Awan. Oh juga bocor. Kenapa kok bocor? Ya itu PMS aku bakar. Makanya kan ya teman-teman, kalau misalkan ke tempat yang mengandung sejarah atau bisa dibilang angker bagian perempuan, kalau ada tamu jangan datang deh. Ini anak tumben bocor. Aku yang turun tangan. Cuman itu nggak sengaja sih bang, karena mungkin aku tahu aku lagi PMS, bukannya aku jaga diri baik-baik, tapi malah kebanyakan bengong karena mikirin kok bisa, dan itu ada rasa penasaran karena mimpiku itu tadi yang dimana udah kesampaian, tapi tetap
masih mikir gitu loh. Jadi pikiranku kemana-mana dan nggak bisa fokus sama tujuanku sendiri. Akhirnya lepas. Oke. Ya intinya kalau kalian lagi PMS jangan ngelakuin hal-hal yang berbau mistik, terutama kalian itu nggak bisa mengontrol diri. Kalaupun kalian ingin berbaur dengan hal mistik saat kalian lagi PMS, tolong fokus sama tujuan kalian dan jangan kebanyakan bengong. Jangan mikir yang macam-macam, tetap fokus ya. Dan jangan lupa juga berdoa. Oke, setelah bakar, apa yang terjadi? Lo dikasih apa, jujur? Aku dikasih kayak kalung gitu sih bang, cuman warna itu kayak warna biru muda, ya bentuknya kayak gini, nih, kayak tetesan air itu, kayak biji wijen, kan bang, kayak biji wijen, dan itu warnanya biru muda. Di dalamnya itu ada tulisan Arab gitu, cuma aku kan, aku umat Kristiani nggak paham sih, cuman kan kita nggak beda agama sih, jadi itu aku udah kembaliin lagi. Karena apa? Saat mereka memberikan itu, mereka nggak kasih tahu fungsinya apa dan faedahnya apa. Jadi kan percuma juga sama aku, ibarat kata itu mereka itu ngasih dan menyuruh kita untuk cari tahu sendiri cara gunanya, kan percuma kan, jadi nggak akan ada berguna gitu loh. Gini ya, satu lagi, ini pesan untukmu ya. Apapun yang terjadi, misalkan di tempat sejarah dan sebagainya, misalkan ada satu sosok yang ngasih sesuatu, jangan kau ambil. Pasti banyak resikonya. Walaupun fungsinya kayak gini, jangan kau ambil. Intinya jangan kau ambil. Jujur ya teman-teman ya, ini gua nggak tahu, gua nggak bohong ya. Waktu gua udah bakar, gua pulang nih ya kan. Terus di tempat air sumber itu ada kayak kilatan api. Api warnanya merah. Kulihat ternyata merah delima, dan merah delima itu nggak gua ambil, tapi ada bisikan yang ambil. Siapa juga yang mau ngambil, mau ke air itu kan? Orang kita juga udah malam-malam bahasa koyo nggak masuk angin bang. Tapi ada hubungannya juga. Itu kan gua waktu kerja kan pernah ke Sumber Sono, ya kan? Di Sumber Sono kan bersih banget, bening lah, nggak plesteran kayak yang kemarin tuh lah ya. Jika dia laku, itu merah delima tetap di situ Sampai sekarang, jadi belum ada yang ngambil ibarat kata gitu tuh ya. Dan waktu kecil kan aku masuk ke air nih, aku ambil merah delimanya, kembalikan lagi. Jadi kayak cuma numpang lihat doang gitu ya. Cuman ambil, lihat gitu, selesai. Iya, posisinya pas di situ. Masih untuk gua, cuma gua nggak mau ambil, resiko loh. Nah, setelah gua bakar ya, apa yang terjadi? Tempatnya Hangus udah pasti. Dan sisi lain banyak banget kayak roh-roh hitam gitu keluar dengan teriak, kesakitan, jerit-jerit, dan itu berisik banget, serius banget berisik. Lalu itu gerbangnya tadi pas aku perhatiin, jadi itu konon ceritanya kerajaan jadi itu konon ceritanya di kerajaan yang ada dalam gerbang itu sebenarnya adalah kerajaan dengan energi yang positif. Entah gimana ceritanya itu jadi negatif, itu karena katanya sih ya, cuma aku gak tahu ini benar apa enggak, ada sosok yang dimana ingin menguasai, dan sosok itu penuh dengan hal yang berbau negatif, dan terjadilah perang, dan ternyata yang negatif ini menang dan menguasai tempat itu menggunakan ritual-ritual semacamnya. Sampai sekarang lah terjadi tarik menarik sukma gitu dengan ritual-ritual. Satu lagi ditambah lagi, kau tahu yang jaga, yang bilang Kakek itu yang ya bukan dibilang nggak kakek banget sih, itu juga dia nabur kembang di sumber itu. Maksudnya yang jagain gitu, yang Iya. petugasnya itu. Itu Manusia. jadi juga gitu loh. Ya kan, itu yang pertama. Kedua, gila juga tuh orang. Nggak usah digosipin abang ya, soalnya itu aku stres sih sama manusia kayak gitu sebenarnya nggak bagus sih. Kalian tuh jangan menganggap diri kalian itu lebih hebat dan menandingi Tuhan, tolong ya. Dan saat kalian tahu ada orang yang sama-sama bisa dengan kalian, tolong jangan anggap mereka remeh, karena belum tentu mereka itu lebih lemah dari kalian dan kalian lebih tinggi dari dia. Ingat derajat kalian dan jangan sampai kalian menyombongkan diri dengan hal yang kalian bisa. Kalau sebenarnya orang yang aslinya bisa itu sebenarnya dalam hatinya dia nggak ingin banyak orang tahu. Kayak aku ya,
aku bisa gitu loh. Cuma kenapa aku nggak pernah kasih tahu ke orang-orang? Karena apa? Biarlah aku sendiri yang tahu. Bahkan keluarga aku aja ya, kayak mamaku sama papaku sebenarnya udah sadar, cuma mereka tetap kayak paling hayalan inilah itulah. Dan aku nggak mau kasih tahu ke banyak orang. Karena apa? Kalian pernah gak sih berpikir di sini ada apa ya, di situ ada apa? Kayak kita itu kayak diusik banget gitu loh. Kita tuh pengen jadi orang yang normal, santai, dan gak terlalu banyak beban. Enggak pun hidup udah banyak beban, dibebani lagi sama orang yang terlalu kepo, ya gak sih bang? Jadi jika kalian itu benar-benar bisa, jangan tinggikan hati kalian. Dan jika kalian itu nggak bisa, jangan pura-pura bisa. Itu aja. Nih, ya kan, lu bisa. Intinya jangan meninggi hati, jangan sok sakti lah. Semua yang ada di dunia ini, gue bukan sok bijak ya kan. Walaupun lu bisa, kanuraganmu kuat, lu dikdoyo, cuma semua yang lu punya ya kan hanya kecil. Kenapa hanya kecil? Karena yang paling besar dan zat yang paling besar yang nyiptain elu sendiri. Kayak gitu ya. Kemarin, sorry ya, ini gua buka AP ya. Nggak usah. Gak apa-apa, biar jadi pembelajaran juga. Kemarin ada yang tanya ke gua gitu kan, bang, bilang kayak gini, bang, lu bisa ngeliat kodam gua ya? Gua cuma diem aja gitu kan. Banyak bilang kayak gitu, sampai gue gemes banget. Jadi ceritanya gini loh, kan kami tuh kan jujur, kami tuh lagi yang namanya kan sekarang perekonomian lagi turun. Jadi kami cari uang masuk dengan cara kayak gambar-gambar kodam gitu ya kan bang ya. Kalian kalau mau apa, ntar kami coba cantumkan Facebook kami di bawah, sama di Instagram juga bisa lihat. Kami juga udah mencantumkan di situ nanti ya, biar kalian bisa ngecek sendiri. Nah, di situ padahal kami tuh hanya ingin menjual jasa, tapi malah ada orang yang ngetes. Minta gratisan. Minta gratisan, sedangkan kita itu kan mencari nafkah, ibarat kata gitu. Dipikir gampang apa ngembar harga mereka gitu kan. Sosok energinya pasti kan butuh tenaga kan. Itu. Dia minta gratisan gitu loh. Apalagi dia bilang kayak gini, bang, bisa lihat kodam gua nggak? Gua pun diem aja gitu kan. Dia bilang kayak gini, nggak mudah tembus singa saya ya. Ibarat kata dia itu membanggakan pendampingnya dia, leluhurnya dia gitu loh. Nah, gua langsung, Tunggu bang, kamu membanggakan pendamping kamu? Hey, pendamping saya adalah Tuhan, ngerti? Setiap manusia itu punya Tuhan dalam dirinya. Makhluk apapun ya, umpamanya kamu sama-sama bisa kan ya, makhluk apapun yang mendampingi kamu itu masih jauh kekuatannya daripada yang di atas. nah kebetulan dia orang Jawa ya, aku juga orang Jawa. Ya aku bilang kayak gini, kenapa Anda berbicara seperti itu? Seolah jenengan membanggakan kodam atau bisa dibilang pendamping. Di Indonesia kan bang? Iya, ini pandangan saya ya. Ayolah, ini udah zaman milenial, bukan Zaman dulu lagi. zaman kolosal. Ya kan, boleh kita percaya dengan suatu hal gaib karena kita mengimani. Karena Tuhan juga maha gaib, gak bisa dilihat, cuma dirasakan. Sama, gaib hanya bisa dirasakan dengan batinia. Dengan kamu kamu ibadah, kamu pengen ketemu Tuhan, ya kamu harus interest gitu loh, bangun kayak gitu. Ngapain kamu membanggakan, terakhir kayak gini, aku punya kodam yang kedua silangi. Nggak ada, jangan kalian banggakan gitu. Oke, mungkin teman-teman kalau pemain kalian masih penasaran atau mungkin kalian request, kak nggak apa-apa kak di-upload aja yang waktu kalian ke Sumber Sono part 2 nya. Gini loh ya, ada alasan. Pertama, kenapa kami sampai sekarang itu nggak ada ngupload yang part 2, padahal kita udah bikin ganti namanya. Pertama itu part 1 ya bang ya. Karena pertama lebih banyak gangguan di waktu part 2 daripada part 1. Karena apa? Pertama kamera ngeblur, kedua mikrofon kami itu kayak mati-mati. Lalu yang terakhir itu banyak banget gangguan kayak sempat mau jatuh sih kamera ya kan. Terus ada suara-suara aneh dan kami tuh nggak ngerti itu kenapa. Jadi lebih baik kalau di-upload karena kami takut nanti ada bilang
paling cuma settingan, paling ini, paling itu, paling ini, paling itu. Dan sebenarnya kami pribadi gini loh, kami punya prinsip dimana kami gak mau ada yang namanya drama-drama. Kami gak mau ada yang dibikin kayak paling cuma acting inilah itulah. Kami ingin semuanya itu real, dan ya itulah yang terjadi gitu loh. Gak ada yang kami mau bikin-bikin kayak you know lah, kan banyak banget kan drama-drama kayak pura-pura pohon digoyang-goyangin, terus kayak boneka digerak-gerakin. Kami nggak mau kayak gitu. Kalau ada realnya dan faktanya seperti itu, ya seperti itulah kami bikinnya, gak bang? Benar. Jadi kalau pemain kalian bilang kakak cuma omong kosong satu saat, nanti paling kakak bikin kayak gitu, no, terserah kalian mau ngomong apa. Ini adalah channel kami yang dimana kami kembangkan dengan prinsip kami sendiri dan dengan tujuan kami yang begitu positif lah ya kan. Dan kami hanya ingin supaya kalian percaya nggak percaya, inilah kami, gitu aja. Jika ada kata-kata yang salah untuk kalian, kami mohon maaf, karena kami tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kalian. Dan kalau kalian punya request, kalian silahkan komentar atau mungkin DM Instagram kami. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe supaya channel kami semakin berkembang. Dan karena bantuan kalian merupakan apresiasi kalian untuk channel kami. Dan jangan lupa ya untuk selalu share channel kami supaya makin sebanyak orang tahu ya. Berkembang. Karena ini sebenarnya membagikan ilmu juga sih bang. Boleh. Ya kan? Ya, bye bye. Au aja bang.